Kalau boleh tahu, apa hikmah di balik anjuran menyegerakan berbuka? Hikmahnya ya Kak ya. Ya. Baik. Hikmah menyegerakan berbuka setidaknya ada dua hal ya. Jadi yang pertama, kenapa kita juga harus berbuka di waktu yang memang sudah ditentukan, ini sebagai tasyabuh bil kufar, atau cara yang membedakan kita dengan puasanya orang-orang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu dengan saya lagi Luna Maya di program Lunya Cari Ilmu. Oke, sore hari ini tetap kita akan dibimbing oleh Ustazah Ina Salma dari cariustad.id. Dan baik, tema kita hari ini juga terdengar simpel tapi menarik ya untuk kita telah lebih dalam lagi, kita pelajari lebih dalam lagi, yaitu anjuran menyegerakan berbuka. Wah, seru kan? Langsung aja kalau gitu kita dibimbing dengan Ustazah Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustazah Ina. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah nih, senang sekali. Alhamdulillah. Sore Kak Luna. Sore. Ustazah, kita punya tema hari ini juga seru sekali, yaitu anjuran menyegerakan berbuka. Nah, kalau kita bicara pada saat berbuka, kita harus dianjurkan untuk segera berbuka. Itu benarkah anjuran Nabi, Ustazah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anjuran menyegerakan berbuka ya Kak ya. Dalam arti ketika sudah azan, kita dipersilahkan untuk bersegera membatalkan puasa gitu ya. Nah, kira-kira ini ada dua dasarnya Kak Luna. Jadi yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ya. Timusiyama ilal lail ya. Jadi artinya bahwa sempurnakanlah puasamu hingga malam, dalam artian sampai maghrib begitu ya. Nah, yang kedua ya, ada satu hadis juga yang mengatakan bahwa hadis dari Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah ini senantiasa menyegerakan berbuka. Bahkan Rasulullah ini berbuka dulu baru sholat maghrib kan. Ya, apakah yang Rasulullah biasa untuk membatalkan puasa? Jadi Rasulullah membiasakan diri untuk berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah Kaluna. Kalau Rasulullah tidak punya rutab, Rasulullah berbuka dengan tamar. Ya, tamar itu sejenis kurma kering. Ya, sejenis kurma kering. Kalau Rasulullah tidak memiliki kurma kering, maka Rasulullah berbuka dengan seteguk air putih. Seteguk air putih. Ya, jadi betapa luhur dan sederhananya anjuran Rasulullah untuk menyegerakan berbuka. Ya, tidak dengan yang biasanya kita mungkin ya gorengan, es buah, ya, tapi Rasulullah biasakan diri untuk berbuka dengan yang sunnah ya, sunnahnya dengan kurma dan air. Jadi Rasulullah setelah itu baru sholat maghrib. Jadi memang menyegerakan berbuka ini anjuran langsung dari Rasul kita Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana apabila ada seseorang yang ingin memaksimalkan puasanya? Dan bahkan jadinya baru berbuka tuh di larut malam atau di tengah malam tuh Ustazah. Ini agak aneh sih, tapi biasanya jarang sih ya. Tapi nggak tahu tuh, bagaimana tuh Ustazah? Ya, jadi anjuran yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Jadi Rasulullah, jadi Islam sudah mengatur Kaluna, ya. Jadi batas waktu atau batas kekuatan manusia untuk tidak makan dan minum dalam sehari adalah saat sahur sampai azan maghrib. Itu sudah ketentuan secara manusiawi ya, ketentuan secara humanisnya seperti itu. Sehingga memang batasan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Ya. Batasan yang terbaik untuk kita semua, sehingga dianjurkan menyegerakan, segerakanlah berbuka. Karena saat itulah saat malaikat mendoakan kita ya. Saat kita menemukan dua kebahagiaan kalau kata Rasulullah, yaitu bahagia ketika kita melihat makanan ya, sajian berbuka, dan bahagia ketika nanti kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Anjurannya, Kak. Nah, kemudian ada satu hadis lagi dari hadis Umar misalnya. Jadi dikatakan bahwa apabila malam telah datang, maka orang-orang yang berpuasa ini dianjurkan untuk segera berbuka. Jangan justru memperpanjang puasanya atau bahkan menyambung puasanya sampai besok. Wah, jangan ya. Itu tidak dianjurkan kan. Ya, yang ada malah sakit nantinya dan nggak bisa berpuasa sama ya, sekali. Betul, malah sakit.
luar Iya. biasa. Nah, ini juga saya ada teman-teman saya yang juga bertanya di Facebook. Ini bertanya nih dari @shinta. Katanya nih, Ustazah, kalau boleh tahu, apa hikmah di balik anjuran menyegerakan berbuka? Hikmahnya ya Kak ya? Ya. Hikmah menyegerakan berbuka setidaknya ada 2 hal ya. Jadi yang pertama, kenapa kita juga harus berbuka di waktu yang memang sudah ditentukan, ini sebagai tasyabuh bil kufar, atau cara yang membedakan kita dengan puasanya orang-orang non-muslim. Kak ya, kita nggak menampik bahwa non-muslim juga ada yang mempraktikkan puasa ya, namun caranya berbeda dengan umat Islam. Kita sudah diatur sedemikian rupa ya, dari imsak hingga azan maghrib. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang berpuasa berbeda puasanya dengan kita ya, itu untuk tasyabbuh bil kufar, jadi kita tidak menyamai mereka. Yang kedua ya, ada hadis juga dari Sa'ad bin Sahal misalnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam ya, orang-orang beriman senantiasa dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka puasa. Berarti ya, ketika kita berbuka puasa bukan hanya kita merasakan nikmat ya Kak ya, setelah seharian penuh menahan haus dan lapar ya, tapi juga ada sunnah Rasulullah di situ. Ada ketentuan, ada anjuran Rasulullah yang bisa kita praktikan. Ya, insya Allah berpahala juga. Dan itu apa yang dianjurkan? Kalau boleh sekalian dijelaskan, Ustazah, apa yang dianjurkan atau disunahkan oleh Nabi? Jadi dianjurkan ini berbuka ya dengan tidak berlebihan kalau bukalah dengan menu ya yang kira-kira dapat menegakkan badan ya, dalam arti nggak perlu berlebihan. Yang penting kita bisa membatalkan puasa ya, kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, misalnya silakan dengan kurma. Tapi ada sebagian orang yang nggak suka kurma misalnya, ganti dengan sajian yang manis-manis ya. Itu untuk memberikan energi ya, setelah seharian kita lemas, menahan haus dan lapar, mungkin dengan makanan manis kita bisa segar kembali untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jadi intinya jangan berlebihan, Kaluna. Yang kedua tadi ya, Rasulullah berbuka dengan kurma, kalau nggak ada dengan air udah cukup. Dengan air putih udah cukup ya. Jadi nggak perlu memborong sajian buka puasa. Karena hakikatnya kita hanya butuh sedikit dulu untuk mengganjal perut. Iya, saya juga pengennya begitu, Ustazah. Cuma banyak sekali saya dikirim makanan. Dikirim makanan ya? Banyak sekali, tapi ya rezeki, ya alhamdulillah dikasih banyak rezeki, ya mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman yang mungkin lagi berjualan juga. Tapi ya kadang-kadang apa ya, pengennya yang simple tapi dikasih rezeki ya kita harus terima juga. Maksudnya rezeki nggak boleh ditolak juga ya Ustazah ya. Oke, wah luar biasa banget ini proses belajar hari ini. Saya senang sekali bahwa hal yang terdengar apa ya, mungkin kita nggak pernah membayangkan bahwa ternyata untuk menyegerakan atau anjuran berbuka itu juga sudah ditulis di Al-Quran, bahkan juga sudah dianjurkan, ada sunahnya pula, dan banyak yang apa ya, yang bisa kita petik di sini bahwa jangan melanjutkan puasa juga, padahal kalau kita sudah diberikan jatah berpuasa dari subuh sampai dengan maghrib, itu saja sudah cukup, esensinya sudah dapat. Luar biasa, luar biasa. Iya. Terima kasih Ustazah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan nonton hari ini bisa mendapatkan penjelasan yang sangat gampang diterima dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang-kadang kita nggak pernah terpikirkan. Kenapa? Apa baiknya? Ternyata dijawab juga sekarang. Baik, kalau gitu kita ketemu besok lagi Ustazah dengan topik yang berbeda pastinya. Insya Allah, dan terima kasih. Selamat menuju berbuka. Sebentar lagi kita mau berbuka nih. Iya, selamat berbuka Kaluna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Belajarnya seru? Seru dong, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan berkah karena sebelum berbuka kita belajar bersama-sama di Luna Cari Ilmu. Baik, kalau begitu kita akan berjumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama dan di Facebook dan juga YouTube. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu lebih dalam lagi terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kalau gitu saya pamit, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi esensi dari